Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Para jamaah pengajian rutin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghadapi hidup ini berusaha semaksimal mungkin mendapatkan nilai-nilai yang positif, mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan, kebajikan, dan kebijakan. Oleh karena itu, kita semuanya dalam hidup ini juga marilah kita sama-sama, kalau bisa kita usahakan betul apa yang kita lakukan semuanya itu berkesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkesan, otomatis imbalan langsung kepada Allah itu tidak tanggung-tanggung. Dalam salah satu hadis qudsi dinyatakan, wa inna min abdi fa idza sa'ala fa abarru. Di antara hambaku itu ada, kalau apabila dia itu minta, langsung aku kabulkan. Dalam hal ini kita semuanya nanti akan berhati-hati dalam menghadapi hidup ini. Ojo sampai banyak negatifnya sehingga nanti jomplang, ya. Gak imbang, jomplang, ternyata berat dosanya daripada pahalanya. Itu yang kita pikirkan. Memang tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hamiyah. Siapa yang berat timbangan kebalikannya, bis pokok berat itu tak tahu berapa persen. Berat timbangannya, berat maksudnya pahalanya, berat kebalikannya, wa huwa fi 'ishatir radiyah, masuk surga. Kehidupan yang bagus, yang layak. Wa amma man saqulat mawazinu fi 'ishatir radiyah wa man khaffat, kalau jomplang artinya tumpukan dosanya itu lebih besar. Ini saya besarkan sekaligus, tumpukan dosanya lebih besar daripada pahalanya. Keempat, mawazinu fa'ummuhu hamiyah, yang jelas rugi, masuk neraka. Nah, sekarang kita coba membuat, menciptakan dan berusaha amal kita ini berkesan sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterangkan oleh Pak Kiai Haji Sakti Ibrahim, salah satu contoh suasana pas-pasan Sayyidina Ali itu blonjo, kemudian di tengah jalan ada orang yang kelaparan, mikir tak gowo mulai apa tak lumih, itu dua, tak gowo mulai apa tak lumih. Pasti sudah hatinya kasihan dia. Apa dalam batinnya dalam bahasa Jawa? Tulungannya aku.
nggak bawa apa-apa, menyatakan jujur perkataannya kepada istrinya. Istrinya pun akhirnya yang memandang namanya orang perempuan di Arab belonjoni. Apa yang terjadi? Kita masih bertahan puasa, kita masih bisa tahan. Tapi orang yang di tengah jalan tadi benar-benar nampak sekali di hadapan mata saya, dia benar-benar kelaparan. Kemudian sudah sing wis ya wis sudah akhirnya keluar rumah, melihat dari pandangan jauh ada orang naik kuda, kudanya bagus sekali. Oleh orang yang naik kuda ini, "Hei fulan, jualkan kudaku ini 400 dinar." Dinar itu kalau zaman dulu itu keping, satu keping. Kepingnya itu kalau masih ingat nggak, zaman dulu yang tua-tuanya ya, seperti saya, duit kopang ya, sini lihat. Ada yang tengahnya bolong, biasanya kereta yang masuk angin. Nah seperti itu, 400 dinar dibawa ke pasar. Siapa mau kuda ini? Nggak pakai tawar-tawar, sebelum ke pasar hewan langsung tawar. Kudamu saya beli 500 dinar. Enggak, 400 saja, lucu sih. Ya, lebih uang 500 dinar, saya tidak bilang, wis petang itu saya wis. Enggak, 500 saya berani. Akhirnya jualnya 500. Ditambah begitu, 400 saja. Kalau dibandingkan kita, jalur piro mobilmu ini? Alah, saya kejutan. Aduh, isu tidak ya, buatan saya ketawa kira. Materi kira, sih. Ya, alhamdulillah, mungkin mau. Ini seorang Ali bin Abi Thalib. Kemudian diterima uang itu, lapor kepada Rasulullah dengan membawa 500 dinar. Gimana? Rasulullah tadi itu saya ketemu orang, kemudian laku kudanya itu sekian, saya kembalikan uang itu semuanya. Kok nggak ada? Orangnya nggak ada. Akhirnya Rasulullah menyatakan itu adalah malaikat, karena kamu tadi berbuat itu sangat berkesan kepada Allah. Jadi Allah terkesan sekali dengan perbuatan itu. Sekaligus kita berbuat baik. Pas kala itu kata Imam Ghazali dinyatakan dalam buku tasawufnya, kalau kita berbuat yang diridhai oleh Allah, pas kala itu Allah terkesan dan Allah mencintainya, berarti kita juga diarep-arep gara-gara satu yang berkesan. Kemudian istilahnya di Arab itu tunggu-tunggu, yaitu apa? Firman-Nya Allah sendiri, yakni wallahu yaqu ila darissalam, memanggil Allah itu ke surga. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dikaruniakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam hidup ini jelas ingin selamat, gak sampai tergelincir atau kepelecok, istilahnya itu dalam bahasa kita. Saya ulangi lagi seperti yang kemarin ya. Pertama, kita usahakan benar hidup kita ini, tingkah laku kita, perbuatan kita atas perintah Allah. Kenapa kita ini masak, nyediano anak bojo, keluarga? Karena apa? Seperti ini jawab kita perintah Allah. Mengapa kita didik anak kita supaya jadi anak yang soleh dan solehah? Perintah Allah. Mengapa kita ngaji seperti ini? Perintah Allah. Mengapa kita tahajud? Perintah Allah. Mengapa kita bekerja mencari nafkah? Perintah Allah. Seluruh kehidupan, tingkah laku, ulah tingkah kita atas perintah Allah. Satu. Yang kedua, seluruh rangkaian hidup kita, ibadah kita khususnya, baik itu ibadah mahdhah, ghairu mahdhah maupun akhlakul karimah, semuanya benar-benar atas tuntunan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Usaha betul, sampai iman. Kemudian yang terakhir yakni ketulusan, keikhlasan, mukhlisina laudin. Tiga ini penting kita perdomani.
Tema kita untuk hari ini nilai sebuah perkataan dan ucapan dalam Islam. Luas ini penjabaran yang sebetulnya luas. Perkataan, ucapan, termasuk yang terus pokoknya murni suara itu apa saja bentuknya ada nilainya. Terus Islam juga menilai. 7 Agustus 2023 Masjid Al-Ikhlas Kebonsari Candi Sidoarjo. Kita mulai pendahuluan ya. Kita semuanya tentu beriman. Wes kan saya tahu sudah beriman sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah bima ta'maluna muhit, mengawasi kita dari segi tingkah laku, dari segi perbuatan, gerakan kita dan ucapan, sampai pada suara hati yang tidak mengeluarkan volume suara. Dia Allah telah memberi kita coba 2 mata. Alam najallahu ainain, lisan walisanahu wasyafatain, 2 bibir. Wahadainahun najdain, memberi jalan hidup yang harus kita tempuh. Nah ini jelas. Contoh sekarang ini, malam ini, dulu pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi biar semangat ngajinya ini. Seperti contoh sekarang ini, jelas ada perintah Allah. Juga contoh dari Rasulullah. Apa? Mendengarkan Al-Quran, wawasan, ngaji, termasuk khilaful dzikr. Khilaful dzikr itu bahasanya teman-teman kita tuh halakoh. Nah, ini seperti ini, halakoh, khilaful dzikr. Kita ada tahu ini goib. Berpuluh-puluh malaikat itu mengelilingi kita. Bahasa Jawanya ngerubuh. Ditanya oleh Allah, wahai malaikat, kau turun dari langit sana mau apa? Memperhatikan orang-orang yang khilaful dzikr ini. Kemudian coba teliti apa yang mereka inginkan. Wahai malaikat, malaikat jawab, mereka itu ingin sekali mendapatkan ridhomu, mendapatkan surgamu ya Allah. Bagaimana malaikat kalau mereka itu tahu dengan mata kepala surgaku? Wah, tidak karu-karuan senangnya dan mengejarnya. Terus bagaimana apa yang mereka benci dan mereka takuti? Wahai malaikat, mereka takut sekali dengan murka dan neraka-Mu ya Allah. Malaikat, bagaimana kalau mereka tahu neraka gitu ya Allah? Malaikat menyatakan mereka gemetar, mereka ibadah sangat tekun sekali. Karena musim itu dikatakan, kok kadang-kadang wani ngelakoni dosa tendel, tak kok balas, tambah-tambah lebih-lebih, ya, wes maling-maling tak bawa. Jangan kita ada seret, maling-maling kita jawab, sampai kita pinter kadang, khususnya jaga mana itu, sing kita ketahui Depok, Tangerang, oleh maling. Kenapa kamu maling? Nah gimana bapak-bapak kita ngasih contoh maling kabeh? Jangan disalahkan kita orang kecil juga jadi maling. Langsung setelah itu Allah menyatakan pada malaikat, para malaikat, yang malaikat saksikan, buktikan detik ini, saat ini mereka yang hadir itu sudah saya catat, diketahui nama-nama mereka. Nah itu saksikan detik ini, jam ini, saya ampuni semuanya. Hadis qudsi sahih. Saya ampuni mereka. Maksudnya diampuni dosa sampai sebegitunya. Nah ini salah satu contoh bahwa kita semuanya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita pakai, mata kita pakai. Lanjut, ada 2 perkataan pada diri kita. Kata-kata yang keluar dengan volume, gitu, lisan gitu. Yang kedua, kata hati yang tersembunyi. Sedangkan Allah Maha mendengar suara hati kita. Nah, ini ya, Allah Maha tahu suara kita. Ala ya'lamu man khalaq. Terus Allah ya'lamu ma fis sudur. Tadi baca oleh Imam. Allah itu tahu sekali apa yang ada di kerentak hati.
apa enggak, berudel atau tidak. Nah, ini suara hati. Tahu, apa tuh tahu. Dan suara hati, ya, dan suara hati kita semuanya kita harus ya hati-hati betul. Nah, sekarang mari kita lihat. Sebelumnya ini ada subjek dan perkataan dan objeknya. Ucapan lisan itu didengar oleh audiens. Kayak tadi suara lisan ini didengar oleh audiens, oleh teman bicara. Kenapa kok didengar? Sebab kupingnya ini sehat. Enggak. Nah, kalau nggak sehat, periksa dengan dokter THT. Hakim ya berbicara, mengucapkan, didengar oleh terdakwa. Orang yang difitnah, dia mendengar, didengar oleh orang yang terfitnah. Nah, suaranya radio TV yang dengar mendengar radio. Kalau orang itu terhina, ya suara itu didengar oleh orang terhina. Kalau orang itu mendapatkan sanjungan, otomatis suara itu didengar oleh orang tersanjung dan lain-lain. Lalu suara hati, siapa yang mendengar? Suara hati didengar oleh diri kita sendiri dan Allah. Nah, ini kata-kata Tuhan ini nanti mohon Allah ya. Nah, suara hati didengar oleh diri sendiri dan Allah. Nah, suara hati itu menunjukkan apa? Pujian. Waduh ya, cek pinter ya, waduh ya, cek wapi, cewek batin, bisa pujian, bisa rupa sanjungan, ya sanjungan tapi menang, tapi nyanjung, testimoni, penghargaan, keluhan, bisa, ngeluh pada jalur hati itu bisa, terus harapan, juga keyakinan, wes aku yakin sudah, Allah pasti menolong. Kayak sulit kasus saya kok gak sampai ini. Akhirnya minta kepada Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah. Allahumma yassir umurana. Nah, itu mamanya mudahkanlah urusan saya ya Allah. Terus kemauan, ada kemauan perentak dalam hati yang gak diomongkan. Punya rahasia kemauan sendiri, rahasia antara dia dengan Allah. Kemudian apa? Ya gak diberitahu orang. Urusan dia pribadi, kita pribadi dengan Allah. Wis Pak, gak perlu dikatakan sama orang. Akhirnya dia sholat hajat, bilang sholat hajat kan dia punya komunikasi kepada Allah. Terus juga bisa rasa dendam, bisa suara hati bisa mulai ya, rasa dendam, awas kan, tapi kamu ini awas ya, awas jero hati, dendam, simpati, empati, waktu suara hati kamu. Tapi jika diekspresikan dengan lisan, suara hati ada diunek no, ya. Diekspresikan dengan lisan, maka akan diterima oleh pemirsa dan pendengar. Ada lagi, satu lagi suara pena, tuh. Gimana buku, tulisan, pesan-pesan dan kesannya suara pena itu juga akan diterima oleh pembaca dan berusaha memahami dengan bantuan akal. Nah, sekarang kita coba, oke? Satu. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke? Wahai orang-orang yang merasa punya iman, punya pedoman iman, benar-benar berpegang teguhlah semuanya ucapan, tingkah, laku itu ya, yaitu dari Allah. Kita takut karena Allah. Jadi kita takut itu benar-benar semuanya karena Allah. Betul-betul yang kita takuti, kita sekali, kita perhatikan perintah, larangan ya Allah semua. Buktikan dengan salah satu contoh, waqulu qaulan sadida. Jadi contohnya orang benar-benar takwa itu kalau ngomong, kalau bicara itu yang beres. Pengertiannya jauh-jauh ini. Waqulu qaulan sadida. Apa sih maknanya ini? Ya berkata yang benar.
sampai gak bener diomong, gak bener diomong seluruh, baik itu ustadz, guru, orang tua, kalau ngomong itu yang bener. Bagaimana kalau pejabat, bagaimana orang yang figur, artinya kalau ngomong itu yang beres. Bahasa Jawanya ojo asal. Nopo. Pak Boyale pokoknya ya. Ojo asal. Oke, saya ulang ya, istilah itu dari yang nemon saya plak. Kalau benar-benar bertahan, berusaha, kita memperhatikan betul kepada Allah, dibuktikan dengan qaul, ucapan, perkataan yang beres, tidak hanya gedabus. Apa efeknya? Kalau qaulannya sadida, benar dan jujur, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki, meluruskan, memberi energi kepada tenaga kita, amalan kita, amalan yang lurus, dibimbing oleh Allah. Satu. Efek yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang-orang yang jujur-jujur, yang benar-benar semuanya itu diampuni. Dzunub bukan dambun ya, dzunub dosa-dosa. Ini jamak. Diampuni dosa-dosamu, orang yang beriman. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, man, barang siapa saja usaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Temburi buat dengan profesor, ustaz, kiai, wali, tambah-tambah dukun, tidak ada. Hanya Allah dan Rasul. Siapa yang taat dengan Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, benar-benar dia sukses dengan kesuksesan yang hebat. Apa maknanya? Surga. Surga. Nah, terus bagaimana kita? Biasanya asal iso ngomong ternyata tak terbukti. Alias apa? Nah itu tadi. Biasanya sing diomong dikatakan gedabus tadi. Oleh karena itu Allah nuturi kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat Shaf ayat 2, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bisa ngomong, bisa menyatakan, bisa berstatement, tapi gak iso ngelakoni? Kabur maktan, besar dosanya. Jadi kata kabur maktan itu bukan hanya dosa kecil, tapi besar sekali. Karena apa? Pengkhianat. Kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Bisa ngomong, bisa menyatakan, tapi tidak bisa melakukan. Termasuk siapapun. Sarung melekat gak didondong, iso nasihat gak iso. Loh, kok banyak itu? Lebih-lebih figur, lebih-lebih orang yang jadi contoh. Nah ini perhatian kita dalam perkataan dan ucap. Nanti arahnya enten ya, ucap ini, ucap wong iki, efeknya apa, akibatnya apa? Nah, nanti ada. Lanjut. Wah, kecil sekali. Ya kok gede lagi. Pun makan itu. Hadis ini, hadis. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana, siapa saja yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Sabdanya Nabi, falyaqul khairan. Kalau berkata harus berkata yang baik, yang bajik, yang bijak, berkata yang bagus. Alias kalau nggak bisa lebih baik diam. Apa? Falyaqul khairan. Khairan itu apa saja? Di Quran diterangkan An-Nisa ayat 8 itu faqulu qaulan ma'rufan.
yang baik. Ojo sampai menyinggung, jangan sampai menyakiti hati orang, jangan sampai ya istilahnya itu gak terima, jangan sampai kaulah ma'rufah. Kepada siapa ini objeknya atau subjeknya ya? Objeknya kepada siapa kaulah ma'rufah? Kepada istri, kepada kawan, kepada teman bisnis, kaulah ma'rufah. Terus kemudian Anisa ya. Al-Ahzab ayat 70. Ada dua nih, ada juga An-Nisa ayat 9. Ada dua macam. Qaulan sadida, kalau ngomong yang jujur. Waqulu qaulan sadida, kalau ngomong yang jujur, yang benar, diusahakan. Ngomong jangan sampai enggak benar. Ngomong enggak benar asal ngomong. Ini satu contoh ya, ada ucapan, iki malam semua lagi. Kalau sampai begini, maka otomatis kawan. Oh iya tak, terima misalnya, iya tak. Kemudian kita terpengaruh, itu namanya efek. Nanti. Ada kaulam baligho, artinya kalau ngomong itu yang komunikatif. Baligho yang bisa diterima, tablet ya, yang komunikatif kalau ngomong itu. Contohnya kita orang-orang desa yang senengannya itu biasa-biasa saja, bisa orang buyo tapi diberikan pengajian yang sangat ilmiah, membahas tentang astronomi tinggi, bahasa dati. Apa efeknya? Efeknya itu boleh kampungan alias meremon kayak gitu. Berarti kalau baligho itu yang komunikatif, yang bisa diterima. Gak apa-apa campur-campur bahasa daerah dikit-dikit, tak masalah. Jadi itu penting kalau baligho, termasuk pada teman-teman ya yang bisa diterima. Gak usah bulat ya, sulit diterima, jangan. Terus ada lagi kaulan karimah, ini 17 Al-Isra ya, kaulan karimah, yaitu apa? Pembicaraan yang mulia, yang sopan, yang santun. Kepada siapa ini? Kaulan karimah, kepada orang tua, kepada kakak, kepada mbak yu, kepada pak lek, kepada mbak, kepada atasan kita, kaulan karimah. Aku lu, lauma kaulan karimah. Terus selanjutnya qaulan maisura, artinya ngomong yang mudah, nggak usah bulet-bulet, yang gampang diterima. Gimana contohnya? Aku sekarang lagi bingung, saya membutuhkan sesuatu tegas. Kalau sampai nggak keberatan, kalau sampai punya kelebihan, bisakah menolong saya? Jadi gampang. Kadang enggak. Katanya ngomong jurusan ya boleh sih lewat tabulan, lewat putat ya, terus lewat ini. Nah, nggak kata kalau cowok langsung ngomong ya, lewat mana di sobat, lewat mana itu ya, jujuk gitu, pensari gitu. Nah ini maisuro yang apa itu? Qaulan azimah, kalau ngomong jangan terlalu daki. Kalau ngomong gak boleh daki. Apa daki itu kan? Ada kan orang yang ngomong gede, dhuwur kok ngomong karena asore belas, ada yang seperti itu. Apa tanggapannya teman-teman? Wah, pernah ngomong dhuwur tok, akhirnya nggak punya nilai. Alias bahasa kita enggak diregani. Nah ini ada kaulan layyina, surat Tauha ya, ayat 44, kaulan layyina, yaitu yang lemah lembut. Kalau ngomong itu yang ya tidak apa-apa. Dulu pada waktu saya nom-noman, kon, awakmu, aku, sekarang sama-sama tua, 50 ke atas, dirobah. Ya, seperti disingkatan ya. Mungkin sama-sama. Lu biar
ini kan kocok-kocoknya. Contoh kocoknya ya, teman, ya teman yang tambah, ya temanku, ya teman badminton, wis teman termasuk ya keluyuran, tapi keluyurannya kalau boten niru. Contoh Haji Saipul, ya, waktu mabuk itu semua lain, dengan saya, wah, kok kemarin sih, dengan gua nih, si bisa, si foto tua, nanti manggil apa kulon ini, cara nanti sopan, tetap roh, kulon, sampai kalau dijak, tenggane, mau berkotorek mau di Jombang ketero. Nak sabar dia ngomong ya takin ben. Jelek kula ngomong kok ngapa? Patro duwe 2 juta. Pateraken artone lho. Jelek kula istilah ayo numpak iki dadi sopan kecil. Ana sampe aku siji masalah bisa. Mbok siji masalah sampai dadi guru ya. Aku dadi ngene enggak tahu nih. Yang terakhir kaulan sakila, yaitu ngomong yang berbobot, berwibawa, yang berbobot kaulan sakila. Nah inilah fal yaqul khairan yang dianalisa oleh Quran. Ya ini karena nggak bisa ngomong, artinya nggak bisa daripada jelek, daripada engkau salah kaprah, lebih baik iya. Kenapa kok sampai begini nasihatnya Nabi? Kadang-kadang loh kita tuh ngomong-ngomong, kita tak ngomong hanya menentuk, hanya mantuk-mantuk gini saja. Lo mau sih ngajak ngomong tuh bisa, kadang-kadang tuh ngomong kepada orang lain. Iku lo jadinya gak ngomong hanya mantuk-mantuk gini, tuh katanya. Oh katanya sih, akhirnya terjadilah geger ramai. Sekarang lanjutkan nomor 2. Maria bermanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi aghmanu lahu jannah. Aghmanu lahu jannah. Siapa yang mampu menjaga lesan antara 2 bibir, di antara antara jenggot sama kumis ya. Katanya bermus ya naik. Kumis dan ditambah lagi menjaga kehormatan di antara 2 paha. 2 itu perhatian kepada Rasulullah. Jadi kawan, yang satu jago lisan, yang satu bisa